Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara uji homogenitas menggunakan SPSS dan bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Jadi ketika kita akan melakukan uji beda, ya kalau kita lebih dari dua kelompok ya, misalkan kita ada 3 kelompok, 4 kelompok dan seterusnya, salah satunya kita bisa menggunakan uji one way ANOVA. Nah, salah satu asumsi yang dipersyaratkan yaitu asumsi uji homogenitas ya. Kita pada kesempatan ini akan belajar mengenai uji homogenitas. Untuk contoh, saya akan buka contoh kasus yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Untuk contoh kasusnya adalah apakah terdapat perbedaan pada penjualan susu di 4 koperasi susu dalam satuan ton yang ada di Pulau Jawa. Di sini ada data dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 untuk koperasi A, koperasi B, koperasi C, dan koperasi D. Apakah ada perbedaan penjualan susu atau sales dari koperasi susu A sampai dengan koperasi susu D? Kemudian selanjutnya dari data yang kita peroleh ini kita tabulasi menjadi 2 kolom. Yang pertama adalah koperasi susu, kemudian kolom kedua adalah penjualan susu. Ini dalam satuan numeriknya ya, dalam satuan ton. Kemudian koperasi susu kita notasikan koperasi susu A ini dengan skor 1, koperasi susu B 2, yang C 3, dan yang D adalah 4. Selanjutnya, dari data ini saya input ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena saya sudah menginputnya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini sudah ada data yang terinput sama persis dengan data yang ada di Excel tadi. Ya. Selanjutnya kita lihat di variable view. Jadi untuk labelnya, sini saya ada berikan nama koperasi dan sales ya. Untuk koperasi di sini labelnya adalah nama koperasi susu, kemudian value-nya jangan lupa, karena koperasi tadi kita mengkonversi dari koperasi A menjadi sebuah skor. Ya, kita lihat bahwa di sini untuk skor 1 koperasi A, skor 2 koperasi B, skor 3 koperasi C, dan skor 4 koperasi D. Selanjutnya untuk pengukuran datanya, untuk koperasi tadi adalah hanya membedakan, maka kita adalah skala nominal. Kemudian untuk sales atau penjualan susu, ini karena datanya adalah skala rasio, kita menggunakan scale. Baik, jadi kita sudah bisa melakukan input data dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data untuk uji homogenitas. Namun sebelum itu saya informasikan kepada rekan sobat Kanda Data dimanapun Anda berada, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru dari Kanda Data, silakan rekan-rekan bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan uji homogenitas adalah kita klik Analyze. Selanjutnya kita klik Compare Means ya. Jadi kita ingin melakukan uji beda rata-rata ya. Jadi makanya kita klik Compare Means. Jadi kalau 2 sampel kita sudah sering membahas dalam video-video sebelumnya, yaitu menggunakan uji t-test baik one sample maupun yang 2 sampel, yaitu baik dependent maupun independen ya. Kalau dependent itu adalah pair sample ya. Kalau ini kita menggunakan one way ANOVA karena tadi kita lihat ada lebih dari 2 kelompok. Selanjutnya di sini untuk dependent list-nya adalah kita menggunakan data numeriknya yaitu penjualan susu. Kemudian untuk faktornya adalah nama koperasi. Selanjutnya kita lihat di posok ini adalah untuk uji lanjut ya. Kita lihat di option. Di sini kita di statistik, di sini kita klik homogeneity of variance test. Jadi kita ingin melihat bagaimana variance-nya apakah homogen atau tidak ya. Kita klik homogeneity of variance test, kemudian kita klik continue, dan selanjutnya kita klik OK ya. Kita menunggu hasilnya, kemudian kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Dan di sini kita karena tujuannya adalah untuk test of homogeneity of variance, jadi untuk ANOVA-nya kita tidak bahas pada kesempatan ini ya. Jadi kita ingin melihat yang uji homogenitas dari variance ya atau ragamnya. Kita di sini
melihat dari based on mean, ya kita lihat bahwa di sini kita based on mean saja, kita bisa melihat dari atasnya, karena ada beberapa pilihan lain bisa berdasarkan rata-rata, median, median dan derajat bebas yang telah di adjusted, kemudian based on trim mean ya. Kita menggunakan yang paling atas saja nggak apa-apa. Jadi kita langsung saja dari Leuven statistiknya adalah 1,222. Kita lihat langsung ke signia ya, karena kita sudah disediakan oleh SPSS, jadi kita lihat dari p-value-nya. Untuk p-value kita lihat bahwa nilainya adalah 0,316. Nilai tersebut artinya bahwa p-value-nya ini adalah lebih besar dari 0,05. Ya, jadi 0,316 ini adalah p-value lebih besar dari 0,05 ya. Karena lebih besar dari 0,05 artinya berarti terima H0 ya. Kalau terima H0 berarti varians dari homogenitas dari homogen data yang kita olah tadi artinya homogen ya. Jadi variansnya adalah homogen atau sama ya. Jadi dari varian homogennya atau sama ya. Jadi H0-nya seperti itu kita untuk menetapkannya. Jadi dari data yang kita ini adalah kita memenuhi asumsi homogenitas ya. Jadi datanya adalah homogen ya dari data yang kita olah. Jadi selanjutnya nanti kita bisa melakukan uji ANOVA. Jadi kita bisa melihat dari penjualan susu ini memang uh, homogen ya dari hasil ujinya. Nanti kita bisa lihat dari uji lanjut mungkin ada yang lebih berbeda yang mana antara koperasi penjualan susu A, susu B, susu C, dan susu D. Misalkan kita menggunakan yang tadi one way ANOVA. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi bagi rekan-rekan yang sedang membutuhkan tentang tutorial uji homogenitas menggunakan SPSS. Baik, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama, silakan jangan segan. Please feel free comment below ya. Jadi silakan komentar di bawah video ya di kolom komentar. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.